Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Rifki Santoso, dari Balai Diklat Keuangan Medan. Kali ini kita akan membahas kasus pengadilan pajak. Ya. Judulnya yang akan kita bahas adalah adanya koreksi peredaran usaha karena pengujian arus piutang. Nah, kasus pengadilan pajak yang akan saya bahas ini adalah pada putusan pengadilan pajak nomor PUD garis 17/15/2010 PP M.2B tahun 2019. Sobat pembelajar yang luar biasa, kasus yang kita bahas ini adalah sengketa karena adanya koreksi yang dilakukan oleh DJP atas wajib pajak. Ya, koreksinya banyak nih. Ya, yang kita bahas ada satu aja, itu koreksi peredaran usaha. Jadi wajib pajak yang diperiksa ini adalah tahun pajak 2010. Nah, koreksinya positif ya, jadi koreksi positif oleh DJP sehingga peredaran usaha wajib pajak itu bertambah. Nah, koreksi dilakukan karena DJP melakukan pengujian arus piutang. Ya, ada tekniknya, itu ada caranya ya, kita nggak bahas di sini caranya. Nah, DJP melakukan pengujian arus piutang sehingga nilai peredaran usaha wajib pajak itu bertambah ya, sekitar 5,9 miliar rupiah. Kan hasil pemeriksaan wajib pajak nggak setuju nih, ya. Kemudian ada proses keberatan. Nah, pada saat keberatan, sengketa berkurang menjadi 5,7 miliar rupiah. Kemudian setelah diteliti lebih lanjut, permasalahannya adalah di akun, ya, ada akun namanya penerimaan kas dari pelanggan. Nah, menurut DJP ini uang dari penjualan, tapi setelah diteliti lebih lanjut wajib pajak nggak setuju, katanya tidak semuanya dari penjualan, ada penerimaan lain, tapi masuk ke akun penerimaan kas dari pelanggan. Nah, jadi kalau wajib pajak bilang ini ada kesalahan, kami salah memasukkan perkiraan penerimaan yang bukan dari pelanggan menjadi ke akun penerimaan dari pelanggan. Nah, wajib pajak minta DJP mengkoreksi lebih lanjut, gitu ya, sehingga akan ketahuilah di mana salahnya. Tapi DJP nggak melakukan seperti itu. DJP hanya melakukan melihat secara keseluruhan, tidak melakukan pemeriksaan lebih detail. Oke, sekarang kita lihat fakta-fakta yang disampaikan oleh DJP dan wajib pajak. Nah, menurut DJP dulu ya. Menurut DJP adanya koreksi. Jadi DJP ngotot nih, koreksi peredaran usaha bertambah tadi ya, sekitar 5,7 setelah proses keberatan. Kemudian DJP melakukan pengujian dari laporan arus kas. Jadi kan wajib pajak diperiksa oleh akuntan publik. Jadi ada laporan arus kas. Nah, dari situlah DJP melakukan pengujian piutang ya dari laporan arus kas. Tapi wajib pajak mengatakan itu ada kesalahan laporan arus kasnya, ya. Tapi wajib pajak nggak memberikan revisi, cuma bilang ini kesalahan, tapi tidak memberikan revisi di mana yang benarnya, ya, atas laporan arus kasnya. Nah, atas dasar itulah DJP melakukan koreksi. Nah, kemudian DJP juga mengatakan kami telah mengundang wajib pajak untuk pembahasan akhir, ya, tapi wajib pajak tidak datang pada saat pembahasan itu. Nah, menurut wajib pajak, nah tadi menurut DJP ya, sekarang menurut wajib pajak, kata wajib pajak, laporan arus kas itu bukan lampiran wajib pada SPT. Yang wajib itu hanya neraca, laporan laba rugi, sehingga tidak perlu dilaporkan. Itu menurut wajib pajak. Walaupun terjadi kesalahan, dia tidak akan merevisinya. Kemudian, kalau misalnya DJP melihat ada kesalahan nih, tidak sama nih antara bukti sama di SPT, ya DJP dong yang memeriksa lebih detail, jangan kami sebagai wajib pajak. Nah, itu kata wajib pajak. Kemudian wajib pajak mengatakan dia tidak bisa datang menghadiri pembahasan akhir karena undangan yang diberikan oleh DJP itu terlambat diterima oleh wajib pajak. Jadi karena terlambat lewat tanggalnya, sehingga wajib pajak tidak datang pada pembahasan akhir. Kemudian di dalam persidangan, ya. Dalam persidangan, wajib pajak memberikan rincian penerimaan. Jadi kan ada tuh penerimaan dari pelanggan. Nah, waktu di pemeriksaan itu tidak diberikan. Disuruhnya DJP mencari di mana sih selisihnya. Tapi pada saat persidangan, DJP memberikan rincian kepada hakim. Ini loh rincian yang tadi, yang bukan dari pelanggan tadi. Memang akunnya penerimaan kas dari pelanggan, tapi ada di situ penerimaan yang bukan dari pelanggan, bukan dari penjualan gitu. Itu menurut DJP, wajib pajak. Kemudian wajib pajak memberikan rinciannya di persidangan. Kemudian di situ diketahui lah dari rincian itu yang menjadi sengketa itu penerimaan uang dari pinjaman afiliasi, masuk ke situ, salah masuk gitu ya. Kemudian ada setoran warkat, jadi wajib pajak mengeluarkan warkat, terus terima uangnya masuk. Kemudian penerimaan dari klaim asuransi,
ya wajib pajak klaim asuransi masuk ke situ, ke akun penerimaan dari pelanggan. Kemudian masuk juga penerimaan jaminan, masuk juga manajemen fee, penerimaan manajemen fee, dan juga ada kesalahan penghitungan oleh wajib pajak. Nah, itu disampaikan di persidangan. Kemudian katanya ya kesalahan ini sudah diakui, jadi ada akun kesalahan pemeriksaan tadi, ya penghitungan itu diakui di keberatan, maka tadi ada berkurang sedikit ya sengketanya. Setelah mendengar penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak dan dari wajib pajak, kemudian hakim memutuskan ya menimbang dari bukti-bukti yang ada dan argumen yang diberikan, maka hakim melihat ini fokus akan di penerimaan kas tadi ya. Jadi masalahnya adalah penerimaan dari kas tadi yang salah masuk gitu ya. Nah, kemudian dari situ hakim melihat ada setoran warkat ya, dari perincian yang dari sengketa tadi ada penerima uang dari adanya warkat yang diterbitkan oleh si wajib pajak. Nah, oleh hakim ini dinyatakan memang penerimaan dari penjualan, sehingga koreksi DJP dipertahankan untuk khusus yang penerimaan dari warkat saja. Kemudian ada ini jumlahnya sekitar 1,1 miliar ya. Jadi dari 5,7 tadi 1,1 miliar tadi diterima dipertahankan koreksi wajib pajak. Jadi koreksi DJP ya, karena memang benar itu menurut hakim dari penjualan. Kemudian ada yang bukan penjualan, itu dibatalkan. Itu jumlahnya sekitar 4,8 miliar. Yang lain, yang tadi apa itu? Yaitu penerimaan dari klaim asuransi, manajemen fee gitu ya, yang lain-lain seperti itu. Sehingga dari 5,7 yang disengketakan setelah keberatan, maka yang dipertahankan oleh hakim hanya 1,1 miliar. Sisanya dibatalkan oleh hakim.